Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tetap semangat ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan datang di Rumah Aura dan yang baru gabung. Halo, selamat datang ya dan salam kenal. Video ini dibuat pagi hari sekitar jam 5 pagi ya teman-teman. Jadi kali ini saya mau bersihin kamar mandi dulu sebelum melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, semalam itu sebelum tidur airnya sudah saya kasih sitron asid ya, karena kamar mandi saya itu kotor banget. Jadi saya itu belum ada penampungan air ya teman-teman, belum ada filter juga. Karena kalau mau bikin penampungan itu mau nggak mau saya harus bongkar dapur, dan itu benar-benar merepotkan saya ya. Nah, ini tuh airnya keruh banget ya, sedikit agak bau karena saya belum menggunakan PDAM ya teman-teman, masih menggunakan air bor ya, pompa air. Terus airnya juga air sawah. Jadi resikonya kamar mandi saya itu mudah banget kotor ya. Padahal saya sering banget bersihin kamar mandi, paling tidak 1 minggu itu 3 kali. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari ya seperti ini teman-teman, karena sudah 3 harian ya tidak saya bersihin, akhirnya kamar mandinya udah mulai coklat, terus bak airnya juga sudah mulai mengerak gitu ya. Ya udah akhirnya saya bersihin dulu menggunakan sitron, karena kalau tidak pakai sitron itu susah banget bersihnya ya teman-teman. Padahal sudah digosok dengan sabun pun kalau nggak pakai sitron itu nggak bakalan bersih. Biasanya saya kalau mau bersihin kamar mandi pagi-pagi, semalam sebelum tidur itu saya taruhin dulu sitron asidnya ya teman-teman. Jadi bak airnya itu saya penuhin dengan air, kemudian saya taburin sitron 1 bungkus kurang aja nggak apa-apa, kemudian diaduk-aduk sebentar. Terus gayungnya juga saya masukin ke dalam bak airnya juga. Udah tinggal tidur pagi-pagi, sebenarnya udah bersih juga ya, tanpa perlu digosok pun kerak-keraknya udah hilang. Cuman biar mantap juga harusnya digosok ya. Terus untuk bagian lantainya itu nanti tinggal diguyur-guyurin aja pakai air sitron yang dari bak air itu juga teman-teman. Nah, terus ini saya sikat-sikat dulu menggunakan sabun colek aja ya, karena kalau pakai sabun colek menurut saya itu bersih ya. Sabun coleknya itu bebas ya teman-teman, yang penting sabunnya untuk nyuci kayak gitu. Nah, kalau teman-teman alergi dengan sabun colek, saya sarankan sih menggunakan sarung tangan yang silikon gitu ya, biar tidak gatel. Tapi alhamdulillah tangan saya kuat ya teman-teman, mungkin tangan ibu rumah tangga. Jadi mau pakai sabun apapun insya Allah aman-aman aja. Yang penting setelah mandi tangannya itu wajib kita kasih body lotion atau kasih minyak zaitun aja teman-teman, supaya tangannya itu tidak gatel dan tetap lembut ya. Nah, ini saya siram-siram dulu ya lantainya sama dinding keramiknya, kemudian saya sikat. Sikat yang saya gunakan ini enak banget teman-teman, sikatnya tuh fleksibel, terus lentur, harganya juga murah, kalau nggak salah dulu tuh nggak hampir 5 ribuan belinya. Terus untuk lantai saya menggunakan sikat gagang panjang yang bisa belok-belok gitu ya. Terus nggak terlalu capek karena bisa berdiri. Kalau misal habis mandi kepengen bersihin lantai, saya gunakan sikat gagang panjang yang tadi itu teman-teman, nggak perlu jongkok-jongkok. Tapi kalau memang harus bersihin total gitu ya, saya campur, kadang pakai gagang panjang terus diulangin lagi menggunakan sikat yang pendek tadi. Oke, setelah bersihin kamar mandi, terus mandi, lanjut saya mau masak dulu ya teman-teman. Jadi saya masaknya itu yang tanpa minyak aja kali ini untuk saya gitu ya. Tapi anak saya tuh sebenarnya kurang suka sama yang namanya pepes, apalagi pepes ikan. Tapi mau saya belajarin, saya biasain. Karena menurut saya protein yang baik itu adalah ikan ya, karena kalorinya sedikit tapi manfaat dan vitaminnya itu banyak ya. Nah, untuk bumbu pepesnya itu saya menggunakan bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit sedikit, terus jahe sedikit ya. Nah, cabenya itu yang banyak ya teman-teman, saya kepengen pepesnya itu yang pedas.
Nah, kalau sudah bumbunya tadi semua dihaluskan ya, dan mohon maaf ternyata ada insiden bahwa choppernya itu rusak. Jadi pas dinyalain itu kayak goyang-goyang gitu loh teman-teman. Saya nggak tahu, mungkin kesalahan saya, bumbunya tidak dipotong-potong dulu ya, masih utuh-utuh, kemudian di blender, jadinya agak-agak ini ya, agak-agak trouble. Nah, akhirnya saya lanjutin menggunakan cobek aja ya, saya halusin menggunakan manual aja. Nah, kalau udah bumbunya yang halus itu saya campur di ikannya ya, supaya bumbunya itu meresap. Kalau sudah, tambahkan dengan daun kemangi. Nah, daun kemanginya itu yang banyak supaya rasanya lebih enak ya teman-teman. Kalau sudah kecampur rata, kemudian diamkan sebentar supaya tambah meresap ya. Nah, sekarang saya mau mempersiapkan bumbu irisnya. Jadi saya tambahkan pakai tomat, kemudian pakai serai juga, dipotong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan lengkuas juga, saya potong-potong seperti ini ya. Lalu tambahkan cabai rawit hijau supaya rasanya itu lebih pedas. Nah, saya tuh pengen tomatnya tuh lebih banyak. Kemudian tambahkan garam, tambahkan kaldu jamur. Kemudian siap untuk dibungkus menggunakan daun pisang, tapi sebelumnya daun pisangnya itu dilap dulu ya teman-teman supaya bersih. Kemudian kalau saya itu daun pisangnya supaya lemes, saya bakar di atas kompor ya, di atas api gitu sebentar aja. Nah, mohon maaf ya teman-teman kalau saya bungkusnya itu kurang rapih. Nah, ini disematkan menggunakan biting, kalau saya bilang ya, apa sih, tusuk gigi juga boleh. Terus nanti ujungnya dipotong ya supaya rapih. Nah, ini lakukan sampai ikannya selesai, sampai habis ya. Nah, untuk bumbu irisnya itu dimasukin semua, terus di bawahnya itu pakai alas daun salam dulu teman-teman. Nah, kalau udah selesai semua tinggal dikukus, tunggu sampai matang. Nah, selanjutnya saya mau motongin daun bawang. Jadi karena anak saya pastinya tidak terlalu suka pepes ya, tapi mau nggak mau karena adanya pepes ya pasti insya Allah sih dia mau makan. Tapi kasihan kalau makannya itu terpaksa, jadinya saya tambahin menggunakan tempe tepung aja ya teman-teman. Nah, tepungnya itu saya menggunakan tepung instan ya. Tepung mendoan instan di tempat saya tuh enak banget. Nanti kalau teman-teman pengen beli secara online juga bisa, link pembelinya saya cantumkan di deskripsi video ya. Nah, seperti ini aja ya teman-teman masakan saya kali ini ya. Nanti tinggal saya juga mau bikin lalapan. Alhamdulillah tempe tepungnya sudah matang. Sekarang saya mau bikin lalapan dulu. Nah, lalapan saya kali ini menggunakan selada air aja yang direbus ya. Saya kemarin beli selada air 1 ikat dapat banyak banget. Jadi ini saya gunakan hanya separohnya aja teman-teman. Nah, nanti yang selebihnya itu mau saya bikin tumisan aja. Kalau saya lebih suka selada air yang tidak terlalu matang ya teman-teman. Jadi masih hijau. Tentunya jangan overcook supaya gizinya masih terjaga ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah masakan saya kali ini sudah matang semua ya. Jadi tempe tepung, terus lalapan selada air, kemudian ini pepes ikan kembungnya saya keringkan dulu menggunakan panggangan ya, supaya habis dikukus biasanya kan banyak banget air yang netes-netes. Nah, ini caranya saya keringkan dulu seperti ini, supaya aroma pepesnya itu lebih sedap karena bau bakaran daun pisangnya ya teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, seperti ini aja udah enak banget ya menurut saya. Dan sekarang udah gak sabar saya kepengen makan nih teman-teman. Jadi ini saya makannya seperti ini aja. Alhamdulillah ini juga gizinya udah komplit ya. Ada vitaminnya, ada proteinnya, terus ada karbonya juga. Apapun makanan kita wajib banget harus bersyukur ya, karena Allah masih memberikan rezeki buat kita belanja, buat masak, dan kita masih bisa makan ya. Nah, untuk makanan itu tergantung dari selera ya teman-teman. Ada yang sukanya memang makanan deso, ada yang sukanya memang makanan bule atau luar negeri ya. Nah, kalau saya memang sukanya yang seperti ini teman-teman. Nah, di malam harinya saya mau merawat kulit wajah saya dulu, karena wajah saya kemarin seharian memakai masker, akhirnya timbul beruntusan dan jerawat. Tapi alhamdulillah saya tenang karena sekarang sudah menemukan rangkaian produk perawatan wajah berjerawat, dan alhamdulillah saya senang banget karena saya sekarang sudah menggunakan
Acne Facial Wash, dan ini tuh benar-benar bekerja di kulit wajah saya ya. Jadi kulit wajah saya yang beruntusan, kemerahan, dan berjerawat akibat menggunakan masker yang lama itu langsung deh besoknya itu sembuh teman-teman. Tapi harus diimbangi dengan perawatan wajah berjerawat lainnya ya, tentunya dari Scarlett Whitening juga. Teksturnya tuh lembut banget ya teman-teman. Ini tuh enak banget dipakai, bikin dingin, dan kandungannya itu terbuat dari bahan-bahan yang alami, yaitu seaweed extract yang membersihkan wajah dari kotoran yang dapat menyumbat kulit, kemudian mencerahkan noda bekas jerawat, kemudian ada mugwort hidrosol yang menghidrasi kulit dan memberi efek menenangkan, kemudian vitamin C-nya itu meratakan warna kulit dan mempercepat penyembuhan luka. Lalu Centella asiaticanya itu menjaga kelembapan dan elastisitas kulit, kemudian lemon waternya memudarkan flek dan hiperpigmentasi pasca jerawatan. Nah, Jeju rosemary-nya itu menyejukkan kulit, kemudian tea tree extract mengurangi munculnya komedo, lalu Jeju aloe vera-nya itu bikin kulit kenyal, elastis, dan mengunci kelembapan kulit wajah kita. Kalau kulit wajah kita sudah bersih, lanjut saya menggunakan Scarlett Whitening Acne Serumnya, dan kandungannya juga aman banget karena terdapat tea tree leaf water yang menenangkan kulit wajah berjerawat, ada salicylic acidnya, ada Jeju Centella asiaticanya, ada licorice extract, kemudian vitamin C juga yang bermanfaat untuk meregenerasi dan menjaga kulit sensitif tanpa bikin iritasi, kemudian menenangkan dan menghaluskan kulit wajah kita ya. Nah, vitamin C-nya itu mencerahkan dan sebagai antioksidan dan pollution, kemudian mengontrol kadar minyak berlebih. Untuk teksturnya itu encer ya teman-teman, ini tuh enak banget, dingin juga dipakai, tidak lengket di kulit wajah. Pokoknya tuh rangkaian dari Scarlett Whitening aman banget ya. Karena ini di malam hari, jadi saya gunakan rangkaian perawatan kulit wajah untuk malam hari sebelum tidur ya. Nah, setelah kulit wajah bersih, gunakan serum, lanjut saya menggunakan Acne Night Cream-nya. Nah, Acne Night Cream-nya itu membantu sebagai antibakteri dan inflamasi alami, kemudian melawan bakteri penyebab jerawat, mengurangi kemerahan dan bengkak, lalu menghilangkan garis halus dan kulit berjerawat ya, kemudian mengecilkan pori-pori juga. Kandungannya yang seperti tertera di tulisan ini ya teman-teman. Nah, untuk teksturnya juga lembut, tidak lengket, mudah meresap ke kulit wajah kita ya. Jadi pas kita gunakan rangkaian Scarlett Whitening ya, acne-nya itu bikin kulit wajah kita kembali normal lagi besoknya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita bersihkan dulu menggunakan facial wash, kemudian serum, lanjut deh menggunakan night cream-nya. Nah, untuk perawatan siang harinya sama ya, kita gunakan facial wash-nya juga, lalu lanjut menggunakan day cream-nya aja juga boleh, atau kita juga gunakan serumnya juga boleh ya. Tapi kulit wajah harus bersih dulu. Gunakan Acne facial wash-nya dulu, serum, kemudian day cream-nya. Tergantung kebutuhannya aja ya teman-teman. Kalau pagi-pagi nggak kepengen yang terlalu banyak perawatannya, ya nggak usah gunakan serum, atau pakai serum juga nggak apa-apa. Tapi kalau malam-malam saya suka banget pakai serumnya. Nah, seperti ini teman-teman, malam hari setelah bersih wajahnya, saya gunakan serumnya dulu. Nah, ditetesin aja ya ke dahi, pipi, hidung, kemudian dagu, ratakan. Kemudian setelah kering, lanjut gunakan Acne Night Cream-nya ya. Nah, dioleskan tipis-tipis aja teman-teman, jangan terlalu tebal. Hindari area sekitar mata dan mulut. Semua produk dari Scarlett Whitening ini aman ya teman-teman, karena sudah BPOM halal, tidak diujikan pada hewan. Nah, harga satuannya itu hanya 75 ribuan aja. Teman-teman bisa dapatkan di Shopee Mall-nya. Untuk link pembeliannya nanti saya cantumkan di deskripsi video ya. Walaupun kita ibu rumah tangga hanya di rumah, tapi jangan lupa tetap menjaga kulit wajah kita menggunakan rangkaian face care dari Scarlett Whitening ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.